Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Gunawan dengan NIM 241081711009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review terhadap salah satu software yang banyak digunakan oleh orang-orang, termasuk saya juga, yaitu software WhatsApp. Jadi sedikit penjelasan terkait WhatsApp. Jadi WhatsApp ini adalah aplikasi instant messaging yang dikembangkan oleh Meta Platform. Aplikasi ini digunakan sebagai media berkomunikasi berbasis internet yang memungkinkan user atau pengguna mengirim pesan, berbagi file media, melakukan panggilan suara ataupun panggilan video, serta berkomunikasi melalui pesan grup. Karena kemudahan penggunaan dan dukungan lintas platform, WhatsApp ini jadi salah satu aplikasi komunikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Oke, jadi di sini saya akan menganalisis kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, terus menganalisis kelemahannya serta mensimulasikan database dari fungsional atau aplikasinya. Oke, yang pertama sudah pasti aplikasi message ini wajib mengirim dan menerima pesan ya. Di fitur ini memungkinkan pengguna berkomunikasi secara real-time baik pada percakapan pribadi maupun percakapan grup. Lalu yang kedua adalah mengirim file media seperti penggunaan membagi gambar, membagi video, dokumen maupun voice note melalui ruang percakapan. Lalu yang ketiga adalah voice call dan video call. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna melakukan komunikasi suara maupun video menggunakan koneksi internet. Dan yang keempat adalah group chat, yaitu fitur yang memungkinkan beberapa pengguna itu bergabung dalam suatu percakapan sehingga komunikasi dapat dilakukan secara bersama-sama. Terus selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Di selain kebutuhan fungsional, terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi agar aplikasi WhatsApp itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah segi performance, yaitu pesan, media, maupun panggilan itu harus memiliki waktu respon yang cepat, sehingga komunikasi berlangsung secara real time. Lalu yang kedua adalah security, eh, yaitu seluruh komunikasi yang dilindungi menggunakan encryption itu sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi pesan. Karena eh, aplikasinya ini kan berbagi pesan ya. Jadi banyak hal-hal pribadi lah yang emang ada user lain yang nggak boleh ngelihat pesan si user. Yang ketiga adalah reliability, yaitu sistem harus dapat mampu mengirim pesan dan mempertahankan data meskipun koneksi internet pengguna itu tidak stabil. Di ketiga kebutuhan non fungsional ini sangat mendukung fitur-fitur yang ada di WhatsApp sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan cepat, aman, dan aman. Terus selanjutnya adalah desain database. Untuk desain database ada di foto yang saya taruh di sini di layar. Terus eh, sini saya akan menjelaskan apa aja dari desain database ini, tabelnya. Jadi yang pertama adalah tabel user. Jadi tabel user ini adalah master table yang digunakan untuk menyimpan informasi seluruh pengguna. Misalkan seperti nama pengguna, nomor telepon, foto profil. Lalu ada tabel chat. Ini uh, merupakan master table juga yang fungsinya itu menyimpan data ruang percakapan. Jadi ruang percakapan ini dapat berupa personal chat maupun group chat. Lalu yang ketiga adalah tabel chat member. Tabel chat member ini dia sebagai tabel pivot yang menghubungkan tabel user dengan chat.
Tabel ini digunakan karena hubungan antara user dan chat itu bersifat many to many, yang dimana satu pengguna dapat bergabung pada banyak chat dan satu chat dapat memiliki banyak pengguna sebagai anggota. Oke, selanjutnya adalah tabel message yang merupakan transaction table. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh aktivitas pengiriman pesan. Setiap pesan memiliki referensi ke ruang percakapan melalui chat ID serta mengetahui siapa pengirimnya melalui sender ID. Jadi untuk jenis pesan ini dibedakan menggunakan atribut message type sehingga dapat menyimpan pesan teks, gambar, video, dokumen maupun voice note tanpa memerlukan tabel media terpisah. Lalu yang terakhir adalah tabel call, yang juga merupakan transaction table. Jadi tabel ini menyimpan riwayat voice call maupun video call. Seperti siapa yang melakukan panggilan, siapa penerimanya, jenis panggilan, waktu mulai, waktu selesai, serta status panggilan. Dan di sini mungkin saya akan sedikit mensimulasikan database dari desainnya. Jadi sebagai contoh misalkan ada dua pengguna yaitu Randy dan Budi. Jadi ketika Randy memulai percakapan dengan Budi, sistem akan membuat satu data baru pada tabel chat sebagai ruang percakapan. Kemudian pengguna tersebut akan dicatat pada tabel chat member sebagai anggota dari chat tersebut. Di saat Randy mengirim pesan, misalkan bertulisan "Halo Budi", data pesan tersebut akan disimpan pada tabel message beserta informasi pengirimnya dan berada pada ruang percakapan yang mana. Lalu apabila si Randy mengirim gambar atau dokumen, sistem tetap menyimpannya pada tabel message, namun dengan nilai message type yang berbeda. Sedangkan isi message content akan berisi lokasi atau URL file media tersebut. Lalu apabila si Randy ini melakukan voice call kepada Budi, maka riwayat panggilan akan disimpan pada tabel call, lengkap dengan jenis panggilan, waktu mulai, waktu selesai, serta status panggilan. Oke, selanjutnya kelemahan software. Jadi setelah melakukan research, yaitu pada forum Reddit, saya menemukan bahwa beberapa pengguna mengeluhkan belum tersedianya fitur schedule message pada WhatsApp. Jadi fitur ini ibaratnya membuat jadwal kapan chat dari pengguna itu dikirimkan. Jadi si pengguna ini mau pesannya itu pada waktu tertentu harus pengguna yang ingin mengirim pesan pada waktu tertentu harus menunggu hingga waktu tersebut tiba atau menggunakan aplikasi pihak ketiga. Itu adalah kekurangannya karena kita WhatsApp tidak memiliki scheduled message. Dan kondisi ini dinilai kurang praktis terutama bagi pengguna yang ingin menjadwalkan pengiriman pesannya untuk keperluan pekerjaan, pengingat, maupun komunikasi pada waktu tertentu. Dan ini ada dua unggahan dari Reddit yang ada fotonya nih, saya tampilkan. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa fitur penjadwalan pesan ini merupakan sebuah kebutuhan yang emang diharapkan oleh sebagian pengguna WhatsApp. Terus usulan perbaikannya ya sebagai solusi mungkin ditambahkan fitur schedule message yang dimana fitur ini memungkinkan pengguna dapat menentukan tanggal dan waktu pengiriman sebelum pesan tersebut dikirim. Jadi implementasi fitur ini bisa aja ditambahkan tombol schedule message pada menu pengiriman pesan. Setelah pengguna menentukan waktu pengiriman, sistem akan menyimpan pesan terlebih dahulu, kemudian secara otomatis akan mengirimkannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan penambahan fitur tersebut, pengguna tidak perlu lagi mengingat waktu pengiriman pesan secara manual maupun menggunakan API pihak ketiga lah, sehingga pengalaman penggunaan WhatsApp menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Oke, mungkin untuk video sampai di sini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.